Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frins Akbari Basir, asal kelas dari Hukum Keluarga Islam semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran menarik dari pertemuan ke pertemuan, yaitu tentang mata kuliah pengantar studi Islam. Pertemuan yang pertama yaitu dalam pengantar studi Islam dengan judul yaitu materi pertama, pengertian, tujuan, urgensi, dan ruang lingkup studi Islam. Nah, yang saya dapatkan dalam resume penjelasan teman-teman saya dalam presentasinya, pengertian studi Islam ini adalah usaha kita mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Nah, studi Islam ini yaitu cara khususnya ya umat agama Islam untuk mengetahui apa aja sih yang ada dalam agama Islam gitu, yaitu pelajarannya. Nah, objek kajian di Islam ini kalau menurut teman saya ini dalam presentasinya ada tafsir, teologi, fikih, tasawuf, dan filsafat. Tafsir ini yaitu penjelasan dan pemaknaan kitab suci. Nah, yaitu yang dalam hal ini adalah Al-Quran. Kedua, teologi. Teologi adalah pemikiran tentang perseorangan tentang Tuhan. Ada lagi fikih, pemikiran dari bidang jurisprudensi atau tata hukum. Ada tasawuf, pemikiran dan tingkah laku dalam pendekatan pada Tuhan. Dan terakhir filsafat, pemikiran dalam bidang hakikat kebenaran. Nah, poin selanjutnya yang saya dapatkan adalah tujuan studi Islam ini. Nah, tujuan studi Islam ini adalah pertama untuk memahami dan mendalami ajaran Islam. Yang kedua, untuk menjadikan ajaran Islam sebagai wacana ilmiah. Yang ketiga, mempelajari sebenarnya agama Islam. Yang keempat, mempelajari pokok-pokok agama Islam. Yang kelima, mempelajari sumber dasar ajaran Islam. Dan yang keenam ini adalah mempelajari prinsip-prinsip dalam nilai ajaran Islam. Nah, itu tujuannya dalam ilmu tentang studi Islam. Nah, adapun poin yang saya dapatkan lagi adalah mengenai implikasi atau application dalam keseharian studi Islam dalam kehidupan. Nah, yang pertama itu menghargai pendapat orang lain. Nah, dan yang kedua sikap toleransi dan bijaksana, toleransi kita khususnya diri kita kepada orang lain maupun kepada agama lain. Yang ketiga, mengajarkan generasi pentingnya studi Islam. Nah, dan juga mengajarkan generasi bahwa studi Islam juga itu penting gitu untuk kehidupan kita baik di dunia maupun apalagi di akhirat gitu. Nah, yang keempat ini menyesuaikan dengan zaman sesuai ajaran Islam. Nah, agar apa? Agar kita hidup di zaman setiap zamannya itu sesuai dengan ajaran Islam gitu. Yang kelima, mempelajari lebih banyak tentang studi Islam, khususnya banyak tentang ilmu ibadah, ilmu keimanan, ilmu dan lain-lainnya. Nah, itu materi yang saya dapatkan dalam pertemuan pertama gitu yang teman-teman saya jelaskan. Nah, yang kedua ada materi kedua yaitu tentang Islam, sumber, karakteristik, dan ruang lingkup. Nah, poin yang pertama yang saya dapatkan, sumber hukum Islam adalah tempat pengambilan hukum yang dijadikan dasar hukum pedoman syariat Islam. Nah, sumber hukum ini adalah pengambilan hukum atau dasar hukum pedoman syariat Islam yang diambil sehingga menjadi dasar atas terbentuknya hukum-hukum agama Islam. Nah, poin yang kedua yang saya dapatkan adalah dasar syariat Islam. Nah, dasarnya itu yang pertama ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma ulama, dan qiyas. Nah, yang ketiga yang saya dapatkan poinnya adalah karakteristik agama Islam. Nah, karakteristik agama Islam ini karakter yang dimiliki oleh setiap umat muslim dengan berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW dalam berbagai ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia. Dan poin yang keempat yang saya dapatkan adalah ruang lingkup Islam. Nah, ruang lingkup Islam ini ada 3. Yang pertama ada iman,
iman itu atau juga disebut dengan akidah. Yang kedua ada Islam atau juga disebut dengan syariat. Yang ketiga ada ihsan atau bisa juga disebut dengan akhlak. Nah, itu yang saya dapatkan penjelasan di teman-teman dalam pekan kedua. Adapun pekan ketiga, resume yang saya dapatkan adalah yang berjudul tentang materi sumber kajian Islam. Sumber kajian Islam. Nah, terus materi yang ketiga ini adalah sumber kajian Islam. Poin-poin yang saya dapatkan dalam penjelasan teman-teman saya dalam menjelaskan presentasinya itu sumber kajian Islam ini adalah Al-Quran yang berisi aturan tentang akidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah yang dijadikan acuan dan pedoman hidup bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi sumber kajian Islam ini adalah khususnya yang pertama itu adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril yang disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, itu menjadi sumber pokok utama dalam kajian Islam. Adapun poin yang kedua yang saya dapatkan adalah sumber pokok kajian Islam yang kedua adalah itu hadis atau as-sunnah. Nah, hadis itu adalah suatu perkataan Nabi Muhammad SAW, segala sesuatunya yang bersumber dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan yang disampaikan oleh beliau. Nah, itu adalah hadis. Itu juga menjadi sumber kajian Islam yang menjadi tolak ukur untuk pembentukan hukum dalam Islam. Nah, yang ketiga poin yang saya dapatkan adalah ijtihad. Nah, ijtihad ini adalah cara berusaha keras mengolah kemampuan berpikir untuk mengeluarkan syar'i dari dalil-dalil syara', yaitu dari Al-Quran dan hadis. Nah, penjelasan yang saya tangkap adalah ijtihad ini adalah cara bagaimana alim ulama atau orang-orang pintar tentang agama membuat suatu aturan yang sebelumnya belum ada atau masih samar-samar gitu. Nah, membuat peraturan juga tapi berdasarkan tentang Al-Quran dan hadis. Misalkan ada penjelasan Al-Quran yang seperti meminum khamar. Nah, seperti larangannya meminum khamar dan memabukkan. Tidak ada larangan meminum narkoba atau obat-obatan terlarang. Nah, maka ijtihadiyah ulama-ulama dalam menentukan hal tersebut tentang khamar dan narkoba itu disamakan karena sama-sama dampaknya memabukkan, sehingga ijtihadiyah narkoba itu menjadi haram. Nah, itu yang saya dapatkan tentang ijtihadiyah atau ijtihad. Nah, adapun jenis-jenis ijtihad itu ada 6. Yang pertama itu ada ijma. Ijma itu kesepakatan para ulama. Kedua ada qiyas, yaitu menyamakan dengan masalah lainnya. Nah, yang tadi yang seperti saya contohkan. Yang ketiga ada ihtisan, pemindahan dari qiyas ke qiyas lainnya. Yang keempat ada mursalah, yaitu kemaslahatan manusia. Yang kelima ada syudud zariyah, yaitu memutus hukum demi umat. Yang keenam ada istihab, yaitu melanjutkan hukum yang telah ada. Nah, itu materi-materi yang saya dapatkan dalam pekan ketiga atau pertemuan ketiga yang dipresentasikan oleh teman-teman saya. Nah, yang pekan keempat yaitu saya meresum tentang judulnya adalah hakikat agama dan kebutuhan manusia akan doktrin agama. Dalam poin yang pertama yaitu saya mendapatkan pengertian dari hakikat agama. Hakikat itu sesuatu yang sebenar-benarnya, yaitu sesuatu yang paling benar-benarnya, yaitu hakikat disebutnya. Jadi sesuatu yang sebenarnya tentang mengatur kepercayaan dan keimanan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Esa serta tata kaidah yang berhubungan dengan manusia. Nah, itu penjelasan secara sederhana tentang hakikat agama. Poin yang kedua yaitu tentang fungsi dan unsur. Nah, unsurnya adalah
adanya keyakinan dan penyembahan. Nah, itu unsur dalam ibadah agama. Sedangkan fungsinya adalah sebagai edukatif, penyelamat, perdamaian, serta sosial kontrol. Poin yang ketiga yang saya dapatkan adalah doktrin sebagai Islam rahmatan lil alamin. Nah, karena Islam ini mengajarkan kepada pemeluknya untuk menjalin hubungan yang ramah dalam bingkai toleransi antar umat beragama. Sehingga Islam itu menjadi rahmat bagi seluruh alam tanpa terkecuali. Poin yang keempat yang saya dapatkan adalah manusia butuh agama. Ada 3 faktor manusia itu membutuhkan agama. Yang pertama, fitrah manusia. Karena fitrah manusia itu pasti butuh yang namanya Tuhan. Yang kedua, adanya kelemahan dan kekurangan pada manusia. Pasti butuh zat yang maha sempurna. Yang ketiga adalah tantangan manusia dan faktor lainnya. Nah, itu materi resum saya yang saya dapatkan dari pekan. Adapun materi resum saya yang terakhir dari pekan selanjutnya yaitu judulnya tentang pendekatan studi Islam. Poin yang pertama yang saya dapatkan adalah pengertian dari pendekatan studi Islam. Nah, pendekatan adalah cara kerja agar belajar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pendekatan studi Islam adalah suatu cara kerja seseorang untuk mengetahui dan mendalami Islam secara luas dan menyeluruh agar tidak muncul pola pikir yang dangkal. Nah, poin yang kedua yang saya dapatkan adalah pendekatan filosofis. Nah, dalam pendekatan Islam itu ada jenis-jenisnya, juga ada pendekatan filosofis. Nah, pendekatan filosofis ini adalah pendekatan dengan modal berpikir secara mendalam, sistematis, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran. Nah, dalam pendekatan studi Islam ini ada juga pendekatan filosofis. Adapun pendekatan lainnya adalah pendekatan sosiologis. Nah, pendekatan sosiologis adalah cara di mana kita mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan mengetahui ikatan sosial manusia lengkap dengan struktur sosial serta dengan gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Nah, itu materi yang saya dapatkan dalam pertemuan yang ketiga, resum tentang pendekatan studi Islam. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan tentang apa-apa saja yang saya dapatkan dalam setiap pertemuan resum dari setiap pembelajaran tentang pengantar studi Islam semester 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.